dewasa ini, kita semua merasakan sebuah perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi. Nampak nyata dari globalisasi ini yaitu perkembangan teknologi dan industrialisasi. Contoh nyata dari masifnya perkembangan teknologi dan industrialisasi saat ini yaitu mengakibatkan kita seperti terhubung dengan segala penjuru dunia dalam hal apapun. Ditambah, hadirnya internet di era sekarang ini telah membuat batas-batas budaya menjadi samar. Hal itu disebabkan karena arus pertukaran informasi yang sangat cepat, sehingga kita bisa mengadaptasi berbagai budaya yang ada di dunia. Indonesia memiliki ragam kebudayaan, dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh para leluhur. Salah satu kebudayaan itu dimiliki oleh masyarakat Jawa, atau yang dikenal sebagai budaya Jawa. Untuk melacak jejak budaya, maka kita harus menggunakan pendekatan sejarah, yaitu dengan memperhatikan konteks ruang dan waktu. Mengacu dari Jan Gebser, seorang filsuf kebudayaan, dirinya mengungkapkan adanya relasi yang kuat antara struktur kesadaran dengan gerakan intelektualisme. Menurut Gebser, ilmu pengetahuan bukan bersumber dari kesadaran manusia. Sebaliknya, ia adalah produk kesadaran itu. Kesadaran manusia lebih bersumber dari pengalaman menjalani realitas. Dengan kata lain, produk intelektualisme adalah bagian dari ekspresi kesadaran manusia. Lantas, pengalaman-pengalaman realitas seperti apa yang dialami oleh masyarakat Jawa sehingga melahirkan gerakan intelektualisme kebudayaan dan sejarah? Masa kerajaan Mataram bisa dikatakan sebagai salah satu puncak dari kejayaan literasi di Jawa, yang kemudian berlangsung selama lebih dari 3 abad. Gerakan literasi yang terjadi di Jawa adalah bentuk pewarisan kebudayaan dan sejarah. Untuk memberi gambaran mengenai pewarisan kebudayaan dan sejarah, mari kita ambil contoh dari wilayah pesisir dan mancanegara wilayah Mataram, yang saat itu jatuh ke tangan kekuasaan kolonial, sehingga kebudayaan lokal di pesisir dan mancanegara mengalami penetrasi yang kuat dari kebudayaan Eropa, Cina, dan Arab. Realitas ini kemudian menyadarkan Pangeran Adipati Anom yang kelak bergelar Pakubuwana V untuk membentuk sebuah tim yang akan melakukan ekspedisi budaya ke wilayah pesisir dan mancanegara dengan tujuan menghimpun berbagai jenis kebudayaan yang ada, lalu disusun dalam sebuah naskah besar. Naskah ini kemudian dikenal dengan Serat Centini. Apa yang terjadi di wilayah pesisir dan mancanegara Mataram hampir mirip dengan keadaan kita saat ini, di mana penetrasi berbagai budaya akibat berkembangnya teknologi dan industrialisasi secara perlahan menggerus budaya lokal. Mulai saat ini, kita bisa melakukan pewarisan budaya agar tidak serta-merta hilang begitu saja. Salah satu cara dalam melakukan pewarisan budaya ini yaitu dengan menggunakan penalaran sejarah. Mengapa menggunakan penalaran sejarah? Karena dalam sejarah terdapat satu metode yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas, yaitu sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan penuturan dari pengalaman yang diambil dari masa lalu seorang terhadap suatu peristiwa tertentu. Penuturan-penuturan tersebut bisa diwariskan antar generasi sehingga dapat terus menjadi memori kolektif dalam masyarakat. Upaya menjaga memori kolektif ini dapat dilakukan seperti upacara babat-dalan yang berlangsung turun-temurun di desa Sodo. Secara harfiah, upacara ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur Ki Ageng Giring yang telah berjasa kepada masyarakat, baik terkait dengan siar agama maupun bidang pertanian. Dikenalnya nama upacara babat dalan yaitu babat yang berarti membersihkan semak belukar atau tanaman perintang, dan dalan berarti jalan. Upacara ini tidak terlepas dari keberadaan Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring adalah tokoh penting dalam sejarah Mataram Islam. Warisan seperti itulah yang akan menjaga budaya dan sejarah masyarakat lokal tetap terjaga. Upaya untuk menjaga kelestarian budaya dan sejarah lokal saat ini merupakan kegiatan yang perlu terus dilakukan agar generasi mendatang tetap mengenali budaya lokalnya. Meskipun arus globalisasi menerjang, jangan sampai kita kehilangan identitas budaya kita, karena melalui sebuah gerakan kebudayaan dapat membentuk dimensi dalam diri manusia, seperti tujuan hidup mulia, moral, dan estetika guna menjalani kehidupan. Fill me out with your smile.
the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you